Bismillahirrahmanirrahim. Al-qiradu ay hadza tawiki iku al-qiradu akad kerjasama. Akad kerjasama dalam bisnis. Biasa wong dagang, wong usaha biasane kerjasama. Mergo ora duwe modal, ora duwe duit, kurang. Ya sing apik ngono iku. Kerjasama. Ada aturan maine. Dhahaba lunga sapa rajulun wong lanang ila ahadil ahniyai maring salah sijine pira-pira wong kang sugih. Ada salah seorang ya pergi menuju orang kaya, wong di duit, punya harta, punya uang. Fatolaba nuli luru ya mencari, mengharap, boleh. Sapa rajul minu sangking ahadil ahniya, minta apa? Mi'ata rupiatin ing 100 rupiah. Masalan kelawan upamane 100 rupiah. Sekarang misalnya 100 juta. Ya, ada orang pergi ke orang kaya minjam atau apa, minta uang 100 juta misalnya ya. Liya ja'ala supaya ndadeke sapa rajul hu ing mi'ata rupiatin, dadi apa? Rok samalin ing modal. Jadi minta uang 100 juta untuk modal. Ya tajiru kang dagang sapa rajul bihi kelawan rok sumal. Jadi modal dagang. Sudah dagang apa lah? Dagang hewan, dagang sayur, dagang biji-bijian, palawija, semacam-macam. Tapi sing halal ya. Kita dagang congjiang kayak itu haram. Meskipun kamu misalnya dipinjam, dimintai pemodalnya sebagai pemodal kamu. Ada orang yang ingin menjalankan pekerjaannya, kerjasama, kamu pemodalnya, orang lain pelaksananya. Tapi nanti dibuat untuk dagang perkara yang haram, ya tetap haram, kamu dosa karena ikut andil dalam kemaksiatan. Ya, makanya kalau ada orang ajak kerjasama harus jelas kerjasamanya ini dalam bentuk apa, perlu ditulis bermatre, ada saksi-saksinya, cetok ya. Ini transaksi, masalah uang ini rumit, jadi orang rumit, sing rumit ini menungsani. Makanya perlu dicatat akadnya, transaksinya, prosedurnya, macam-macamnya itu harus tertulis, terdokumentasi, sehingga jika terjadi perselisihan kembali kepada kesepakatan kedua belah pihak. Bisyarti ayakuna, lawan syarat ayantono apa aribhu berarti keuntungane iku bainahuma ing dalem antarane rajul wa ahadil ahniya mau. Wis engko tak dagang sapi 100 juta ya, nanti ketika dijual keuntungannya milik kita berdua. Modal 100 juta buat beli sapi, misalnya untung 10 juta, berarti ya 10 juta itu dibagi dua misalnya ya, atau pembagiannya terserah kan lah, atau sepertiga atau piye monggo. Nah terus modalnya piye ya, kembali ke pemilik awal.
Ya, ora terus dibagi loro ya ora, modalnya tetap milik pemodal. Badafa'a nuli nyerahke sapa ahadil ahniya ilaihi maring rajul nyoh 1 juta transfer ya, cek ning rekeningmu ya dagang hatta tajiro sehingga dagang sapa rajul bihi kelawan roksumal mau wa dalun tawi ikilah mau dzaba rajulun mau ya gendhuwur mau iku yusamma diarani apa hadza al-qirad ing akad qirad, akad kerja sama. Kerja sama yang sama-sama bekerja, tapi ada yang kerja dengan tenaga, ya, ada yang kerja dengan pikiran, ada yang kerja dengan modalnya, macam-macam. Tergantung bisnisnya, situasinya, cara marketingnya. Ada yang marketing misalnya jualan makanan, ada yang masak, ada yang bagian marketing, ada yang bagian nyuci piringnya, ada yang bagian khusus belanja bahan-bahannya, ada yang bagian kasirnya, ada bagian pengelola keuangan nih, keluar masuk uang, ada yang pemodalnya. Ya itu bagi tugas kerjasama, orang terus geruduk masak kabeh ya. Nunggune warunge tunggune kabeh wong 5 tiri-tiri. Bukan begitu. Artinya kerjasama itu bagi tugas sesuai dengan tupoksinya ya. Tugas pokok dan fungsinya. Fal qiradu mengetahui kerjasama. Huwa yu'al qirad iku antadfa'a yen to nyerahke sapa sira malan ing harta li akhara maring wong liya lihat tajiro supaya dagang sapa akhar bi kelawan malan waribhu lan utawi keuntungane iku bainahuma ing dalam antarane akhar wa anta. Jadi apa itu akad kerjasama? Yaitu adanya pemodal yang menyerahkan harta sebagai roksumal modal kepada orang lain untuk digunakan berdagang dan keuntungannya dibagi dua. Keuntungannya ya waribhu, keuntungannya yang dibagi, bukan modal. Warga nulan tawi piro-piro rukune kirot iku sitatun ono 6 unsurnya. 1 roksumalin modal, 2 malikun pemilik ai sahibul mal wong kang duweni harta ya, pemilik harta, pemodal. Ada modal, ada yang pemilik modalnya. Yang ketiga amilun, pekerja nih ya, orang yang melakukan usahanya, pelaku usahanya. Amalun yang keempat, apa itu? Pekerjaan nih, usahanya apa? Dibuat usaha apa? Modal alat pencetak uang, itu melanggar hukum. Pekerjaannya apa? Ya mencetak uang. Ono sing bagian marketing, ngijol-ngijolke nukar-nukarkan uang palsu, yo penjara kabeh. Pemodal, pelakunya itu, marketingnya itu penjara. Ribhun, ada keuntungannya, nak berarti itu ora ono lagi enggak ada keuntungannya piye? Goblok dagangnya. Dagang ora berarti rugi. Sihotun, sihot ai ijabun wa qabulun, serah terima. Adanya akad serah terima iki uang 100 juta buat kamu usaha dalam bidang apa, misalnya transportasi, ojek online,
Nah, tuku motor entuk 5. Nah, itu nanti pekerjaannya si A, B, C, D, E. Dalam transaksi, ini berarti motorku kabeh, kamu hanya sebagai pekerja pelaku. Ya, nanti keuntungannya berakhir berapa? Buat makan, buat apa? Bensin masih untung 50.000 misalnya. Jadi bagi 2, 25.000 store misalnya. Keuntungannya berapa? Uang makan pokoknya sehari tak jatah 20.000, bensin 30.000, berarti 50.000. Nah, sisanya berapa? Misal dapat 100 sih bagi 2 sisanya itu. Itu ya. Qala ba'dul ulama, qala dawu sapa ba'dul ulama sebagian para ulama. Wa yasihulan sah apa al-qirat? Angkat qirat itu sah menurut sebagian ulama. Ma'at tarodhi sartane saling ridho fakot mongko kelawan bloko. Maksudnya piye? Wis kono penting intine keuntungannya itu sepenting aku dikai semene gitu. Boleh wes ini buat usaha kamu, sepenting kamu setiap hari setor 10.000, sisanya berapa terserah kamu, dewi buat kamu semua misalnya gitu. Jadi antara din saling ridho, jumlahnya tidak harus selalu dibagi 2, boleh bagi 3, bagi 4 atau persenan, 10%, 20%, monggo gitu. Tapi harus jelas akadnya. Wa syurutul lan syarat qirat iku samaniyatun ana 8. Satu ayakuna yen tono opal malu bondone iku nakdan duit kholison kang murni uang, modalnya itu harus bentuk uang murni, karubiatin koyo rupiah. Kultu ngucap sapa ingsun wa yasiulan sah apa ma perkara yakumu kang ngenggoni apa maqama nakdi ing panggonane duit al khalis kang murni kaurokin nakdiatin seperti apa iki uang kertas ya, atau uang kertas berharga saham. Nah, boleh ya, tidak harus bentuknya uang murni, uang itu ya bentuknya, tapi sekarang ada benda yang berharga, boleh surat berharga, boleh macam-macam. Perkembangan sekarang ada uang apa itu kripto ya apa? Uang virtual. Jadi bentuknya ora uang tapi angka. Ya. Saham boleh ya, saham kamu modali saham 10% dari ini. Boleh, nanti mau jual sana, beli sini monggo. Yang kedua yakuna yen tono opal malu hartane iku makluman dikawerui dingerteni muayyanan hale tertentu. Jadi hartanya itu diketahui berapa jumlahnya gitu. Kalau saham berapa persen, per saham berapa rupiah, harus jelas. Uangnya itu harus jelas, modalnya itu harus jelas. Kalau uang murni misalnya berapa rupiah, kalau surat berharga berapa jumlahnya, kalau misalnya berapa lembar ya, harus jelas. Yang ketiga ayakuna yentono opal malu hartane iku biadil amili ing dalam kekuasaane pekerja.
Uang itu dipegang oleh pelaku usahanya, orang yang menjalankan pekerjaan dari akad kerja sama. Orang digowo sing pemodal terus. Kamu saya kasih modal, yo uang kripto, uang virtual ini nominalnya misalnya 10 juta, ya berarti jelas, ya kamu menerima, ada transaksi transferan masuk, nah itu. Ayat stakila yang to bebas, sobala amilu pekerjaane, alama laing pekerjaane, jadi bebas menjalankan usaha. Mau dibuat ini ya, tapi jelas siotnya jelas mau sih kerjasamanya apa, bidang apa gitu. Orang terus sakarepe dhewe. Kalau mau dibuat pengembangan usaha ya harus dirembuk lagi. Yang kelima yakuna yentono pala amalu pekerjaane atau usahane ikuti jarotan perdagangan, dagang. Jenis duit yang kita dagang ora ke mangan tak. Yang keenam Allah yudhiqo ayento ora mempersempit sopal maliku wong duweni harta al maliku ya. Alal amili ing atase pekerjane fil amali ing dalam usahane, itu tidak dirupek-rupek, tidak dipersempit waktunya, tidak dipersempit usahanya, tidak dihalang-halangi. Yo 100 juta tapi 3 hari. Wah, itu jenenge mempersempit gerak usaha pelaku usahanya. Yang ketujuh Allah yu'ak kota yen ora diwektoni apa kirot bimuddatin kelawan waktu sedelok maksudnya ya. Ya waktune jelas, penting ana usahane. Kedelapan yakuna yen tono paribhu keuntungane bainahuma ing dalem antarane malik wal amil, antarane pemilik modal dan pelaku usaha iku makluman di ngerteni. Keuntungannya berapa? Jelas ada pembukuannya, keluar masuknya sekian, modal sekian, untuk usaha sekian, pemasukan sekian, balik modal keuntungan sekian, ya. Kanisfi kaya separuh. Nah, setelah keuntungannya jelas dibagi separuh misalnya. Awit solusi utawa sepertiga boleh dibagi sepertiga boleh. Walikulin lan iku kedue saben sewiji-wiji minhuma sangking malik wal amil ya. Kedua belah pihak antara pemodal dan pelaku usaha itu berhak untuk apa? Al-fashu tawi ngrusak akad. Mata syaa semongso-mongso ngersake sapa kulun. Kedua belah pihak salah satunya itu boleh membatalkan atau merusak akad. Udah selesai, sekarang wis usaha ya ono ya ini ora ono keuntungane misalnya itu. Berarti usahamu ndak maju, usahamu ndak laku, uangnya saya tarik lagi misalnya. Atau pelaku usaha nih aku kesel pengen leren istirahat ya ta? Ini modalmu saya kembalikan. Nah, boleh. Wayang fasihula dadi rusak opal kirot bimauti ahadihima sebab mati ini salah sijine kulin minhuma salah siji mati akate rusak ya, selesai. Au jununi utawa edane kulun minhuma salah si edan lah cara rembukannya piye ya. Nah, sekarang banyak usaha macam-macam, ada online, ada offline, ada bentuk sekarang bentuk macam usaha itu warna-warna. Makanya kalau orang sampai bingung cari usaha itu berarti tidak gaul ilmunya,
pengetahuannya tidak berkembang. Makanya orang harus belajar. Kumpul dengan orang itu harus cari manfaat dan hikmahnya. Kumpul geruduk nggak jelas ada manfaatnya apa. Kumpul si A kira-kira manfaatnya apa ya? Kumpul si B manfaatnya apa, ada hikmahnya ya? Dapat ilmu apa, dapat pemahaman apa ya? Waktu ini ada peningkatan ya, gede usaha ya, kira-kira kumpul si A itu iso kerjasama bidang apa ya. Jadi ada hal-hal yang bisa bermanfaat, bukan untuk dimanfaatkan di pelekoto. Hukmul qirati utawi hukume kerjasama iku sunatun sunnah, hukumnya sunnah, berarti sangat dianjurkan. Lianna fi krana sak temene iku tetep ing dalam kirat maunatal. Apa maunatal niai? Nulungi wong sugih lil fuqara'i maring para wong fakir. Karena di situ kenapa disunahkan? Ya karena ada tolong menolong. Yang menolong siapa? Orang kaya, punya modal, gitu. Ngajak orang yang tidak punya modal untuk usaha. Jadi duitnya ya muter. Ada orang yang dapat bekerja, melakukan usaha yang halal. Atau mungkin ada orang kaya untuk warisan akeh, ora iso usaha. Dan duit entek tak jalani ngene, tak puter nih. Nah, itu saling tolong menolong. Wa qala dawu subhanahu wa ta'ala halimulur subhanahu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awan lan padha tulung tinulunga sapa sira. Saling tolong menolonglah kalian 'alal birri ngatasé kebagusan wa taqwa lan maring ketakwaan. Jadi yang dianjurkan apa? Berarti dalam akad qirot ini karena sunnah ada unsur tolong menolong, maka usaha ini ya harus dilakukan sesuai dengan syariat, tidak boleh melanggar syariat. Ya, usaha ini sing halal, sing apik. Wallahu a'lam bishawab.